Assalamualaikum, masih bareng Quotes. Di video ini admin akan berbagi silsilah ulama kondang yaitu Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Tujuan daripada saya membagikan ini agar kita sebagai muslimin dapat selalu mengenal sosok tokoh-tokoh yang selama ini kita cintai. Agar suatu saat kita mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, karena kita mencintai keturunan-keturunannya. Amin ya Robbal Alamin. Sebelum lanjut, seperti biasa saya meminta bantuan dari teman-teman, agar senantiasa meluangkan waktu untuk mensupport channel saya ini yang baru mulai, dan insya Allah saya akan terus mengupdate video yang bermanfaat terutama tentang religi. Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Habib Syekh lahir pada tanggal 20 September 1961 di Solo, Jawa Tengah. Dia adalah seorang putra dari 16 saudaranya. Ayahnya yang bernama Abdul Qadir As-Segaf merupakan seorang imam Masjid As-Segaf di Solo. Dan ayahnya menganugerahkan nama Syekh padanya, Habib Syekh. Habib Syekh bermadzhab Syafi'i, Asy'ari, dan mengikuti Sufi dari Al-Imam Ghazali. Dan berikut anak-anak beliau diantaranya, Habib Muhammad Bagir bin Syekh As-Segaf, Habib Umar bin Syekh As-Segaf, Sayyid Abu Bakar bin Syekh As-Segaf, dan Sayyid Toha bin Syekh As-Segaf. Sedangkan nama istri beliau bernama Sayyidah binti Hasan Al-Habsyi. Habib Syekh mendapat pendidikan dari ayahnya sejak ia masih kecil sampai ayahnya meninggal ketika ia berusia 20 tahun. Semenjak ditinggal ayahnya, Habib Syekh belajar kepada beberapa guru, salah satunya adalah pamannya yang bernama Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Dan ia juga belajar kepada salah satu ulama terkemuka di Solo, yang bernama Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi, yang merupakan penulis kitab Maulid Simtud Duror. Ia memberanikan diri untuk mensiarkan sholawat yang dimulai dari kota Solo, dalam pendidikan yang diperoleh dari sang ayah, pamannya, dan Habib Anis Al-Habsyi. Sampai saat ini sair salawatnya terus bertambah besar. Habib Syekh seorang syiar, dikenal masyarakat luas karena kegemarannya menguasai nada-nada klasik. Suaranya berwibawa dan khas, mampu menghipnotis ribuan jamaah yang mendengar lantunan sholawatnya. Habib Syekh menyebarkan berbagai ilmu yang telah didapat. Dia terus mendorong orang untuk mendukung perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu dimulai dari kampung halamannya. Habib Syekh memulai perjalanannya dengan hati-hati dan pandangan jauh ke depan. Banyak sekali orang mulai dari anak-anak hingga orang tua yang sangat antusias ingin menonton pengajiannya tersebut. Saat ini majelisnya diikuti ribuan jamaah. Mereka mengikuti majelis tersebut untuk mengetahui cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahbabul Mustafa adalah salah satu majelis taklim yang bertujuan di dalam taklimnya untuk meneladani Rasulullah. Ahbabul Mustafa lahir pada tahun 1998 di Rotibul Haddad, Burdah, dari Majelis Rotibul Haddad dan Maulid Simtud Duror Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf dari kota Solo, di desa Mertodranan. Majelis taklim ini membuat seluruh jamaahnya untuk mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meneladani, dan menjadikan idola dalam kegiatan sehari-hari. Berikut adalah daftar rute Majelis Ahbabul Mustafa. Setiap malam Sabtu Kliwon di Purwodadi, tepatnya Masjid Agung Makmur Purwodadi. Setiap malam Rabu Pahing di Kudus, tepatnya halaman Masjid Agung Kudus. Setiap malam Sabtu Legi Jepara di halaman Masjid Agung Jepara. Setiap malam Minggu Pahing di Sragen, tepatnya Masjid As-Sakinah, Puro Asri, Sragen. Setiap malam Jumat Pahing di Jogja, tepatnya halaman PP Minhajut Tamis, Timoho di belakang kampus UIN Sunan Kalijaga. Setiap malam Minggu Legi di Solo, tepatnya halaman Masjid Agung Surakarta.
Tahun 90-an Habib Syekh memulai berdakwah dengan mendatangi kampung-kampung tapi tidak memakai sholawat, hanya memberi tausiah saja. Habib Syekh tidak dipanggil atau diundang untuk memberikan tausiah, akan tetapi dia mendatangi karena keinginannya. Setiap Ramadan, ia dan para sahabatnya berkeliling ke desa-desa, kota-kota, dan desa-desa untuk mencari masjid tempat mereka bisa sholat dan belajar. Pada saat berdakwah, Habib Syekh tak jarang diejek dan dicemooh oleh orang-orang yang tak suka dengannya, namun dia tidak pernah marah atau mendendam kepada mereka yang mengejeknya. Justru sebaliknya, dia tetap tersenyum dan memberi sesuatu kepada orang tersebut. Awalnya, dakwah berpindah dari desa ke desa di Provinsi Solo dan Jawa Tengah. Bukan karena ada orang yang ingin mendengar pesan dari Habib Syekh, akan tetapi beliau berkunjung ke desa tersebut karena ingin mendengar pesan dari Habib Syekh. Habib Syekh sudah lama berdakwah dari desa ke desa dan belum melihat adanya perubahan di komunitasnya. Hingga pada suatu hari datang pamannya dari Yaman. Waktu itu Habib Syekh sudah ikut majelis di tempat Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi orang yang luar biasa. Dia adalah contoh akhlak yang luar biasa. Dia adalah orang yang sangat menyayangi anak muda untuk diajak kebaikan. Dan Habib Syekh merasa senang dan tenang waktu di samping Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Waktu itu paman saya dari Yaman bersama Habib Anis melihat dakwah saya. Beliau berdua berkata kepada saya, "Wahai anakku, engkau mempunyai suara. Katakannya saat wawancara dengan TV9 sebagaimana saat wawancara dengan TV9. Setelah itu, paman berkata, "Wahai anakku, terima ini buku Simtud Durar ini, kamu baca, kamu punya suara, siapa tahu nanti kamu sekalian menyampaikan ilmu dan ini dakwah dengan syalawat." Syalawat Simtud Durar terus dibaca, karena pesan pamannya tersebut. Hingga akhirnya santri mendengarkan majelis taklim dan syalawat Habib Syekh. Untuk dapat berkomunikasi dengan seluruh dunia, pelajari bahasanya. Obsesi Habib Syekh terhadap syalawat tumbuh secara signifikan. Namun, kecintaannya hanyalah kecintaan yang dapat diaplikasikan pada keluarga. Saat itu, hanya ayahnya yang mendengarkan salawatnya. Ketika kamu punya tamu, ayahnya akan memanggilnya untuk membaca syalawat dan kasidah. Ia pun hanya mendendangkan 2 lagu bagi tamu yang datang. Habib Syekh memperkenalkan seni musik khas yang disenangi banyak orang. Habib Syekh mampu menyebarkan Islam kepada banyak orang yang menikmati musik melalui musik khasnya. Karena sudah lama menjadi muadzin di Masjid As-Segaf di Solo, dan ayahnya menjadi imam di sana, serta selalu bersemangat mendengar adzan, maka ia menjadi hadim di masjid tersebut. Dan, alhamdulillah, ayahnya senang dan gembira waktu itu ketika ia adzan. Habib Syekh berinisiatif dalam menarik simpati masyarakat Jawa. Salawatnya berkoordinasi dengan lagu-lagu atau syair-syair Jawa. Beginilah cara Wali Songo melakukannya. Semua orang sedih karena orang Arab sedang sekarat dalam proses kebangkitan nenek moyang mereka, yang menyanyikan lir-ilir, ling-iling, ling-iling siro manungso, dan lagu-lagu lainnya. Habib Syekh adalah orang Solo, tapi lebih mirip orang Arab. Beberapa syalawat dan syair-syair Jawa dikembangkan dengan hati-hati oleh Habib Syekh, yang mampu menyatukan miliaran umat hanya untuk mendengar dakwah dan syair-syair ketika Habib Syekh berada di lokasi tertentu. Sebenarnya syair-syair syalawat yang dibawakan ia, bukanlah syair puji-pujian yang baru, namun Habib Syekh beserta sahabatnya serta pemukul terbangan jamaah Ahbabul Mustofa berhasil membentuk dan mengemas irama pembacaan syalawat tradisional menjadi lebih indah, anggun, sejuk dan menggoda telinga yang mendengarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan karunia kepada Habib Syekh dengan menganugerahkan aura yang indah padanya. Dengan suara merdu ini, Habib Syekh berhasil memikat semua kalangan,
baik dari para tokoh agamanya, pejabat, orang tua, kaula muda, kalangan pelajar, bahkan kalangan awam sekalipun. Sehingga mereka menyukai shalawat dengan syair-syair yang kebanyakan bersumber dari syair dan pujian dalam kitab Simtud Durar karya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, seorang tokoh ulama dan wali Allah yang menjadi rujukan umat pada zamannya. Dakwah melalui shalawat yang dilakukan oleh Habib Syekh dapat diakses oleh semua kalangan, dari yang muda hingga yang tua. Habib Syekh selalu memberikan wejangan kepada para jamaah demi menjaga akhlak. Kalau sedang shalawat, niatkan membuat gembira Nabi Muhammad SAW. Silahkan bergembira dengan cara bagaimanapun, namun jangan berlebihan. Inilah yang selalu dikatakan Habib Syekh kepada jamaah untuk menegakkan akhlak. Karena banyak orang yang berdandan aneh sambil membawa bendera. Dampak pidato Habib Syekh di tanah air sangat besar, menciptakan suasana positif yang di luar kebiasaan. Keinginan masyarakat diantara adalah untuk memperbaiki keadaan bangsa. Berbagai teknik dilakukan agar shalawat dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Habib Syekh meyakini majelis salawatnya akan menjadi wadah rahmat. Ia mendoakan warga yang hadir agar selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah kisah biografi dari sang tokoh ulama yang terkenal dan yang kita cintai saat ini. Semoga kita mendapat berkahnya dan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.